Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori, pahlawan perang Konstantinopel. Ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, unta yang beliau tunggangi bersimpuh di depan rumah Bani Malik bin Najjar. Maka beliau pun turun dari atasnya dengan penuh harapan dan kegembiraan. Salah seorang muslim tampil dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan yang mempuncak. Ia maju lalu membawa barang muatan dan memasukkannya, kemudian mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti sang pemilik rumah. Siapakah orang beruntung yang dipilih sebagai tempat persinggahan Rasulullah dalam hijrahnya ke Madinah ini? Di saat semua penduduk mengharapkan Nabi mampir dan singgah di rumah-rumah mereka, dialah Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, cucu Malik bin Najjar. Pertemuan ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya sewaktu utusan Madinah pergi ke Makkah untuk berbaiat dalam baiat Aqabah kedua, Abu Ayyub Al-Ansori termasuk di antara 70 orang mukmin yang mengulurkan tangan kanan mereka ke tangan kanan Rasulullah serta menjabatnya dengan kuat, berjanji setia dan siap menjadi pembela. Dan kini ketika Rasulullah bermukim di Madinah dan menjadikan kota itu sebagai pusat agama Allah, maka nasib mujur yang sebesar-besarnya telah dilimpahkan kepada Abu Ayyub, karena rumahnya dijadikan tempat pertama yang didiami Rasulullah. Beliau akan tinggal di rumah itu hingga selesainya pembangunan masjid dan bilik beliau di sampingnya. Sejak orang-orang Quraisy bermaksud jahat terhadap Islam dan berencana menyerang Madinah, sejak itu pula Abu Ayyub mengalihkan aktivitasnya dengan berjihad di jalan Allah. Ia turut bertempur dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Pendek kata, hampir di tiap medan tempur ia tampil sebagai pahlawan yang siap mengorbankan nyawa dan harta bendanya. Semboyan yang selalu diulang-ulangnya, baik malam ataupun siang, dengan suara keras atau perlahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah kalian baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41. Sewaktu terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Abu Ayyub berdiri di pihak Ali tanpa sedikit pun keraguan. Dan kala Khalifah Ali bin Abi Thalib syahid dan Khalifah berpindah kepada Muawiyah, Abu Ayyub menyendiri dalam kezuhudan. Tak ada yang diharapkannya dari dunia selain tersedianya suatu tempat yang lowong untuk berjuang dalam barisan kaum muslimin. Demikianlah ketika diketahuinya bala tentara Islam tengah bergerak ke arah Konstantinopel, ia segera memegang kuda dan membawa pedangnya, memburu syahid yang sejak lama ia dambakan. Dalam pertempuran inilah ia menderita luka berat ketika komandannya datang menjenguk. Nafasnya tengah berlomba dengan keinginannya menghadap Ilahi. Maka bertanyalah panglima pasukan waktu itu, Yazid bin Muawiyah, apakah keinginan Anda wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub meminta kepada Yazid bila ia telah meninggal agar jasadnya dibawa dengan kudanya sejauh jarak yang dapat ditempuh ke arah musuh, dan di sanalah ia akan dikebumikan. Kemudian hendaklah Yazid berangkat dengan bala tentaranya sepanjang jalan itu, sehingga terdengar olehnya bunyi telapak kuda muslimin di atas kuburnya, dan diketahuinya bahwa mereka telah berhasil mencapai kemenangan. Dan sungguh wasiat Abu Ayyub itu telah dilaksanakan oleh Yazid di jantung kota Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Di sanalah terdapat perkuburan laki-laki besar. Hingga sebelum tempat itu dikuasai orang-orang Islam, orang Romawi dan penduduk Konstantinopel memandang Abu Ayyub di makamnya itu sebagai orang suci. Dan yang mencengangkan, para ahli sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa itu berkata, orang-orang Romawi sering berkunjung dan berziarah ke kuburannya dan meminta hujan dengan perantaranya bila mereka mengalami kekeringan. Jasad Abu Ayyub Al-Ansori masih terkubur di sana
Namun ringkikan kuda dan gemerincing pedang tak terdengar lagi. Waktu telah berlalu dan kapal telah berlabuh di tempat tujuan. Abu Ayyub telah menghadap Ilahi di tempat yang ia dambakan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.